Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa hari ini Selasa tanggal 26 November 2024. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana caranya mentadabburi Al-Quran. Jadi kita tidak hanya membaca Al-Quran dengan cara membaca teksnya saja dan artinya saja. Bagaimana kita melakukan interpretasi atau memahami dan mengetahui makna daripada diksi apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk semua manusia yang fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, dan juga sebagai bayan atau penjelas. Selain sebagai bayan atau penjelas, Al-Quran juga sebagai pembeda, yaitu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya untuk mengetahui itu semua kita harus mendalami Al-Quran. Jadi tidak hanya bisa membaca teksnya saja. Semua ulama pun sepakat bahwasanya mentadabburi Al-Quran itu lebih baik daripada membaca. Saya temukan video di YouTube yang menurut saya sangat menarik ya. Mari kita simak. Gandaan amal itu ada dari sisi kualitas, ada dari sisi kuantitas. Kalau antum membaca saja, memang setiap huruf antum akan mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau nggak pakai tadabbur, ya kualitasnya kecil, nggak seberapa. Tapi kalau antum baca dengan tadabbur, mungkin antum tadinya bisa baca 1 juz, antum tinggal punya kesempatan untuk membaca setengah juz, tapi kualitasnya jauh lebih besar. Peningkatan iman yang antum rasakan juga jauh lebih tinggi daripada yang hanya ngebut. Ya. Dan itu juga tidak dianjurkan oleh para salaf. La takun hammu ahadikum akhir as-suwar. Qifuhu inda ajaibihi wa harriku bihal qulub. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan kalian itu terobsesi untuk mencapai akhir surat saja. Baca Al-Baqarah, pokoknya harus selesai ini. Dikebut. Jangan, tapi berhentilah. Renungilah setiap keajaiban ayat-ayat itu. Nah itu ya tadi ya cuplikan dari sebuah video yang menurut saya sangat bagus ya, itu ceramahnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya mentadabburi Al-Quran? Pertama, kita manfaatkan teknologi digital yang telah sama-sama kita miliki, yaitu biasanya semua orang ini sudah familiar ya dengan handphone ya. Nah dengan handphone itu kita bisa install aplikasi Al-Quran ya seperti ini ya, ini saya tunjukkan. Nah, kita bisa install aplikasi yang warna hijau ini ya, Al-Quran ini yang warna hijau. Nah, kita buka, nanti tampilannya seperti ini. Ya, kita buka surat Al-Baqarah ya. Nah, ini surat Al-Baqarah seperti ini. Nah, itu kitab. Tidak ada keraguan. Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, ini ada yang tidak diterjemahkan oleh Kemenak ya, yaitu kata kitab. Ini kitab apa gitu artinya. Nah, untuk mengetahui Quran, kita juga harus tahu asbabun nuzul dan sejarah ya. Pertama, bahwa kitab itu bukanlah buku seperti dalam bahasa Arab pada umumnya ya. Karena apa? Karena Quran tidak diturunkan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk kata-kata. Berarti kita harus seleksi lagi ya, apa arti yang ada di dalam Al-Quran, apakah terjemahannya itu benar atau salah. Berarti kita harus coret tuh bahwa kitab bukan buku. Nah, kita untuk mengetahui kata kitab di sini, kita bisa tahan ya, di aplikasi ini, kata kitab ini kita tahan. Kita klik aja. Nah, ini tadi keluar seperti ini, ada kata, akar kata atau kata baku atau turunan. Kita tinggal klik untuk uraian. Nah, di sini ada klik untuk uraian. Nah, ini klik untuk uraian, kita klik lagi, klik untuk uraian, yang akan muncul. Nah, ini kata-kata yang ada dalam Al-Quran memakai kata kitab. Nah, kita bisa klik tuh satu-satu di situ. Nah, ada seorang penulis. Karena kitab itu tidak ditulis dan ditulis oleh Zaid, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, Quran itu adalah kata-kata ya, atau firman Allah. Maka kita juga harus coret nih kata penulis ini. Kita coret, kita tuliskan, terus kita klik lagi yang lain ya. Nah, ini ada diwajibkan juga. Nah, diwajibkan ini kalau bahasa Quran itu katanya memakai diksi fardu. Nah, fardu. Jadi diwajibkan ini juga kita harus coret. Ya, artinya bukan diwajibkan. Nah, ini ada telah menetapkan nih. Ya, 2187 telah menetapkan. Nah, kita klik aja. Nah, ini ya, karena panjang kita coba cari yang lain. Menetapkan itu banyak juga, dan ini ada lagi ditentukan ya. Tuh, tentukan, kami tetapkan. Nah, tuh, dan kami telah menetapkan. Ya. Kita klik ya sama satu ya. Ini Al-Baqarah ayat 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat ya, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, ya, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Nah, ini kan kata kitab. Nah, tuh, kata benar, dan kami telah menetapkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa kitab itu artinya adalah ketetapan dan ketentuan ya. Di ayat yang lain tadi juga ada tuh ketentuan. Kita tinggal klik aja. Seperti itu. Jadi arti dari surat Al-Baqarah ayat 2 itu dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah ketentuan atau ketetapan yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, ini
arti sebenarnya daripada kitab. Terus kita bisa lagi menerjemahkan kalau misalnya ada ayat yang mirip, misalnya surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ada kata kutiba situ karena tadi fardu itu artinya wajib, tapi oleh Depak atau Kemenak kata kutiba itu diartikan wajib, berarti kita mesti coret. Yang betul adalah tentunya ketetapan dan ketentuan. Maka arti sebenarnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam adalah wahai orang-orang beriman, ditentukan atau ditetapkan siam kepadamu. Nah, untuk memverifikasi lebih dalam lagi, kita bisa buka di browser, namanya itu Lexicon Quranic Research. Nah, ini di Google ada Lens Lexicon. Ini kamus Al-Quran ya di seluruh dunia. Jadi ini pakai bahasa Inggris. Nah, kayak gini nanti bentuknya lexicon, Lens Lexicon, volume 1. Ya, A sampai T, volume 2, H sampai K. Ya, kita karena kitab kita bisa cari di volume 7. Itu ada K. Arabic letter Kaf. Nah, ini ketemu ya. Kitabah. Nah, kitabah. Nah, kita tinggal cari. Nah, ini ya. Ini bahasa Inggris semua tuh ya. Tuh ya. Bahasa Inggris. Nah, untuk kita tahu artinya kita gampang, kita tinggal klik aja nih titik 3 nih di atas nih. Nanti ada terjemahkan ya. Nah, ini yang ketika sudah diterjemahkan ya, tadi klik 3 itu ada terjemahan, kita tinggal cari aja nih cetak kitab di sini. Nah, itu ada akar ya, kata entry 1 bahasa Indonesia ya. Atau kata Baro dia adalah seorang penulis, juru tulis, seorang yang terpelajar ya. Nah, ini akar kata entry 1 di sosial kata Baro tak terbatas. Nah, nih kata Kivi ya, Tuhan menetapkan, menunjuk atau menahbiskan dan mewajibkan hukum pembalasan yang ditetapkan sebagai hukum yang wajib ditaati oleh Anda, maksudnya manusia. Nah, ini ada puasa diwajibkan atas kamu. Ini semua ya yang di web Lexicon Quranic Research itu adalah mengambil kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi lebih lengkap. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam rangka bagaimana caranya mentadaburi Al-Quran melewat metode praktis dan memanfaatkan teknologi digital. Jadi jangan hanya dipakai untuk komunikasi saja ya, handphone itu. Jadi bisa juga kita pakai untuk belajar, media belajar. Sampai ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.